أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah, wa ni'matillah, wa bisyafaati Rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'al. Jamaah Jumat yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat segala nikmat yang telah dirasakan oleh kita semua baik siang maupun malam. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada panutan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para auli Allah yang telah membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita agar kita menjadi umat Muhammad yang bisa selamat dalam kehidupan dunia dan selamat dalam kehidupan di hari kelak. Khatib mengajak mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita agar benar-benar kita menjadi hamba Allah yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema khutbah pada hari ini yaitu tentang mahabbah. Arti mahabbah adalah cinta murni, cinta tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melahirkan agar kita cinta yang murni dan tulus, tentu tidak mudah membalikan telapak tangan. Ada yang perlu kita kerjakan, dan dalam untuk mengerjakan itu harus ditopang dengan keistiqomahan. Nanti manakala itu adalah dikerjakan, kemudian istiqomah dalam mengerjakannya, yang bisa merasakan cintanya kita kepada Allah adalah hanya diri kita sendiri. Konsep cinta ini bergulir, dan yang digulirkan oleh salah satu seorang sufi wanita yang namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Terungkaplah bahasa mahabbah, terungkaplah bahasa cinta. Saking cintanya Rabi'ah al-Adawiyah kepada Allah, keluarlah ungkapan bahasa dan kata, ya Allah, kalau ibadahku ini mengharapkan masuk surga, maka lemparkanlah aku ke dalam neraka. Kalau ibadahku takut, kalau ibadahku ini memang takut masuk neraka, maka masukkanlah aku kepada neraka, ke dalam neraka. Artinya apa? Sampai-sampai bahasa ini keluar dari seorang sufi yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Ternyata yang namanya surga dan neraka adalah makhluk. Surga dan neraka adalah makhluk. Kalau ibadah karena surga dan takut kepada neraka, artinya ibadah karena makhluk. Kalau ibadah karena makhluk, berarti orang yang ibadah itu dalam keadaan kekufuran dan kemusyrikan. Pantas bahasa Rabi'ah al-Adawiyah, kalau saya ibadah karena ingin masuk surga dan takut kepada neraka, maka lemparkanlah aku ke dalam neraka. Kalau saya ibadah karena takut masuk neraka, maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Ternyata memang
yang namanya surga dan neraka adalah makhluk. Hadirin rahimakumullah, ada tanda-tanda orang atau hamba Allah yang cinta kepada Allah. Apa tanda-tandanya? Orang yang cinta kepada Allah adalah manakala dia diperintah untuk melaksanakan, dia senang melaksanakan perintah itu, senang ibadah itu. Karena kesenangannya itu adalah tidak meminta balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadah penuh dengan kesenangan, nanti dia akan merasakan suatu kenikmatan dalam melaksanakan sholat. Kalau ibadah sudah penuh merasakan suatu kenikmatan, maka ibadah itu menjadi satu kebutuhan. Kalau ibadah sudah menjadi kebutuhan, tidak terhalang siang dan tidak terhalang malam, tidak terhalang panas dan tidak terhalang dingin, sekalipun malam hujan, karena ibadah sudah menjadi suatu kebutuhan, maka tidak menjadikan penghalang. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang soleh, orang-orang wali Allah, orang-orang yang selalu mencintai Allah. Segala bentuk ibadahnya adalah dia lakukan karena kebutuhan semata. Selain daripada itu, orang yang cinta, yang tulus kepada Allah, murni cintanya kepada Allah, murni atau tulus cintanya kepada Allah, orang itu sudah pasti selalu menghargai, menghormati dalam segi perbedaan. Toleransinya sangat tinggi sekali. Sama sekali tidak ada keluar dan pepatah di dari mulut orang itu adalah menyalahkan paham ajaran orang lain. Kenapa? Tidak menyalahkan ajaran paham orang lain. Menurut mereka, yang namanya perbedaan pemahaman adalah tidak bisa dihindari. Namun perbedaan itu adalah dijadikan sumber kekayaan ilmu. Kalau itu sudah dijadikan sumber kekayaan ilmu, maka orang itu pandai menghargai, pandai menghormati terhadap perbedaan yang ada di dalam lingkungan itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita kurang cinta kepada Allah, mudah menghukumi orang, menjas orang, kufur, musyrik, dituduhkan kepada tetangga kita yang berbeda agama. Bagi orang yang cinta kepada Allah, yang murni, yang tulus, tidak ada keluar untuk menghukumi orang lain, kufur, musyrik. Kenapa? Karena hidup itu adalah perjalanan dan pencarian. Hari ini dia Kristen, siapa tahu besok lusa menjadi orang Islam. Hari ini dia kufur, siapa tahu besok lusa menjadi orang beriman. Hari ini dia musyrik, siapa tahu besok lusa menjadi orang beriman. Hal ini terjadi pada sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Umar. Dulu bagaimana Sayyidina Umar? Saking tidak bolehnya mengikuti ajaran Muhammad, anaknya sendiri Allah di bumi. Seiring dengan perjalanan waktu, dia mendengarkan salah satu ayat yang tadinya Sayyidina Umar itu kejam dan sangat kejam, yang pada akhirnya menjadi sahabat Rasulullah SAW. Orang yang cinta kepada Allah tidak mudah untuk menghukumi, menjas. Jangan-jangan kepada manusia. Orang yang cinta kepada Allah adalah mengucapkan syukur alhamdulillah atas kehadiran setan. Kenapa? Karena manusia bisa sempurna karena adanya setan.
manakala setan dijadikan kendaraan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mahabbah kepada Allah, cinta yang tulus kepada Allah, yang murni kepada Allah. Harus kita usahakan. Bagaimanakah caranya? Caranya pada jamaah adalah harus ditanamkan dulu bibit iman ke dalam hati. Ini sejarahnya dibahasakan di dalam Al-Quran. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Ya Rasul, saya ini adalah orang beriman. Kata Rasul dalam bahasa Quran, kamu belum beriman. Kenapa Rasul? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman kamu belum masuk ke dalam hati. Ternyata tidak cukup kita mengaku-ngaku sebagai orang beriman. Saya orang beriman. Tidak cukup diucapkan melalui lisan. Tidak cukup hanya untuk diucapkan. Tidak cukup hanya untuk dituliskan di atas kertas. Nabi sendiri, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman itu harus dimasukkan ke dalam hati. Bibit iman harus dimasukkan ke dalam hati. Karena hati itu wadah iman. Mengatakan iman yang ada di dalam hati kalau bibit imannya dimasukkan dulu ke dalam hati. Mengatakan iman di dalam hati kalau bibit iman belum dimasukkan ke dalam hati, itu namanya pengakuan. Bagaimanakah rasanya iman di dalam hati? Hati itu akan hidup. Kalau hati hidup, setiap detik hati hidup, maka itulah kehidupan hati adalah akan membersihkan sifat-sifat, sifat syirik, sifat munafik, sifat musyrik yang ada di dalam hati itu. Kalau itu hilang sifat kufur, sifat munafik, maka akan tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada Allah pasti semangat hidupnya semangat. Etos kerjanya meningkat. Disiplin dalam bekerjanya meningkat. Bahkan bekerja itu adalah dianggap salah satu alat untuk menunggu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau menunggu waktu datangnya sholat. Inilah yang perlu dibentuk karakter seperti ini di semua lapisan masyarakat yang bernapaskan Islam. Barakallahu li wa lakum. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin pada Jumat berjamaah yang berbahagia, pada khutbah yang kedua ini mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, sehat lahirnya, sehat batinnya. Semua kita mempunyai anak yang soleh dan soleha, berguna untuk agama, nusa dan bangsa. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.